Pernah nggak sih lu bangun pagi-pagi, perut tuh langsung perih, dan rasanya tuh sakit nggak ketolong lagi. Masalah ini tuh gak cuma bikin lu nggak bisa tuh fokus lagi kerja atau fokus lagi kuliah ya. Tapi kalau dibiarkan bisa lebih serius lagi guys. Seperti kata pepatah Gen Z nih, self-care isn't selfish. Nah, salah satu bentuk self-care terbaik merawat kesehatan perut lo. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I Hai, gue fail Rifki, so. food scientist dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di R&D industri makanan, termasuk yang di Jerman dan juga di Indonesia ya. Hari ini gue mau bahas topik penting banget buat lu yang sering ngalamin sakit mah atau tukak lambung ya. Nah, bukan cuma sekedar tips aja ya, tapi juga cerita dari pengalaman dan ilmu yang bakal bikin lu lebih peduli lagi sama kesehatan perut lu. Yuk stay tune sampai akhir ya, karena gue bakal ngasih solusi terbaik yang benar-benar bisa lu terapin buat sembuh dari mah. Jadi gini ya, beberapa tahun yang lalu gue itu ngalamin gejala sakit mah yang cukup parah guys. Sebagai orang yang sibuk gitu ya, makan nggak teratur dan sering konsumsi kopi tanpa makan dulu itu udah jadi rutinitas ya guys. Hingga suatu hari nih, gue sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur. Gara-gara perut itu terasa kayak dililit pisau. Dari situ gue sadar betapa pentingnya menjaga pola makan dan tahu makanan atau kebiasaan apa aja yang bikin mah itu makin parah. Jadi sakit mah itu atau tukak lambung sederhananya tuh kayak gini ya. Itu luka terbuka di lapisan lambung loh. Penyebabnya itu bisa macam-macam, mulai dari infeksi bakteri H. pylori atau juga penghilang rasa sakit itu juga bisa, hingga pola makan dan stres ya. Tapi yang menariknya itu banyak di antara kita tuh nggak nyadar kalau hal simpel ini seperti makan makanan tertentu itu bisa bikin kondisi lebih parah lagi. Untuk pengobatannya bisa dengan yang pertama ya, minum antibiotik kalau ada infeksinya ya. Tapi gini ya, kalau penyebabnya infeksi bakteri H. pylori, antibiotik itu seperti amoxicillin, clarithromycin, atau juga metronidazole bisa jadi jalan yang terbaik. Tapi penting ini, perhatiin ya. Gue nggak mau lu main tebak-tebakan sendiri ya. Harus konsultasi sama dokter supaya dosisnya itu pas dan efektif ya. Dan yang penting lagi selalu habisin ya antibiotiknya sampai tuntas. Jadi jangan karena udah enakan dikit gitu terus stop. Itu no. Lu juga mungkin butuh penghambat pompa proton atau PPI ya, kayak Nexium atau Prilosec. Ini buat ngurangin produksi ada asam lambung ya, atau antasida juga buat kelegaan yang cepat ya. Tapi ingat ya, obat ini cuma buat bantu gejalanya doang, nggak nyembuhin sumber masalahnya ya guys. Ini nih penyebabnya yang sering kita skip. Jadi gini ya, jadi jangan makan pedas atau asam apalagi pas perut kosong. Terus juga berhentilah merokok yang dan juga batasi alkohol ya. Ini keduanya ini serius banget. Efeknya itu luar biasa besar banget ya. Terus juga hindari stres yang berat. Ini gue tahu gampang diomongin tapi susah dijalanin. Tapi coba deh sisipkan rutinitas seperti mindfulness itu bisa dengan meditasi yang seperti begitu atau jalan-jalan di hutan yang pinggir kota misalnya itu juga bagus untuk menghadapi hal-hal ini ya. Untuk pengobatan rumahan, tapi manjur ya, ada beberapa bahan alami sih yang bisa bantu pemulihan MAG. Yang pertama itu jus kubis ya. Ini jus kubis ini bagus sekali karena kandungan vitamin U-nya, iya ada vitamin yang namanya U, vitamin U ya. Ini dia bisa bantu regenerasi mukosa lambung lu. Oke? Terus juga yang kedua ada madu ya. Jadi ini kayak superhero banget buat luka mah ya karena sifat antibakterinya dari si madu ini. Jadi bisa menyembuhkan. Dan madu ini kan jangan madu yang dari industri ya, selalu ambil madu yang asli gitu. Dari hutan itu bagus kan ya, supaya berfungsi karena mempunyai antiinflamasi di dalamnya. Oke, dan yang ketiga dengan bawang putih dan kunyit. Ini juga sangat bagus sekali rahasia nenek moyang kita.
lawan bakteri dan mendukung regenerasi jaringan lambung lu. Oke? Nah, coba deh lu makan dalam porsi kecil dulu, tapi sering. Ini bisa bikin kerja lambung lu lebih ringan. Dan makanan itu kunci ya. Ini daftar superfood buat bantu penyembuhan mak lu ya. Pertama ya, buah-buahan seperti pisang. Kenapa pisang bagus? Karena dia itu aman dan bantu menetralisir asam lambung lu. Dan yang kedua adalah stroberi dan blueberry. Ini juga buah-buahan yang bagus karena dia kaya dengan antioksidannya yang bantu perbaikan jaringan. Karena dia mempunyai antiinflamasi yang sangat baik sekali. Oke, yang nomor dua itu sayuran hijau ya. Dari sayuran hijau ini penting banget seperti bayam, kangkung, brokoli. Ini kaya obat alami yang kaya serat tapi aman buat lambung lu. Dan yang ketiga adalah makanan yang menyejukkan perut. Seperti apa itu? Seperti jus lidah buaya. Nah, ini sifat anti peradangannya itu bantu perut lu jadi lebih aman. Ya, oke, jus lidah buaya ini bagus sekali. Dan yang berikutnya bisa pakai juga yogurt. Karena yogurt itu mengandung probiotik baik untuk keseimbangan bakteri usus lu. Selama proses penyembuhan, gue belajar satu hal besar ya. Kesehatan itu investasi jangka panjang ya guys. Waktu mah gue kambuh dulu, rasanya tuh nyesel banget karena nggak prioritaskan pola makan yang bener. Dan yang lucunya lagi, ironis banget deh. Kita selalu bilang nggak punya waktu buat jaga kesehatan, tapi harus nyisihin waktu buat sembuh. Kalau udah sakit, ini kan wake up call buat gue ya. Dan gue itu harap jadi pengingat banget buat lo juga guys. Lihat deh, mah itu sebenarnya bisa kita kendalikan ya guys. Jangan tunggu sampai lu ngalamin rasa sakit yang nggak bisa diapa-apain lagi. Terapin deh langkah-langkah ini mulai sekarang dan lihat perubahan luar biasa di tubuh lu. Seperti kata pepatah sih, a healthy outside starts from the inside ya. Jadi yuk ubah deh cara kita makan dan hidup kita. Komen dari di bawah ya pengalaman lu tentang mah atau tips yang pernah berhasil buat lu. Dan kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa ya subscribe dan share ke teman-teman lu yang butuh informasi ini. Karena sehat itu selalu lebih baik kalau kita jalanin bareng-bareng. Oke? Setuju? Ciao.